Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini, marilah kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita sucikan dan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia, karena Allah selalu menyertai, memelihara hidup dan kehidupan kita hingga saat ini. Untuk mendasari ibadah kita pada saat ini, kita dasarkan dari Injil Matius 5 ayat yang ke-16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kiranya firman ini boleh menjadi satu semangat baru di dalam kita untuk bersaksi, menyaksikan Injil di dalam kehidupan kita, atau menjadi teladan bagi kebaikan untuk orang lain. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ini anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan dan pemeliharaan hidup yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga merasa bahwa Engkau selalu menyertai, memberkati dan mengasihi kami. Di tengah berbagai macam keluhan hati, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan semangat dan kekuatan dan kemampuan. Ya Bapa, perkenankan kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus untuk memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, dan kami juga mohon kekuatan agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tangguh dan tidak mudah mengeluh, dan menjadi teladan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Demikian seru doa dan permohonan kami
Kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik, selalu mengasihi dan memelihara hidup dan kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan telah menerima kita sebagai orang yang percaya, dan itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Untuk itu mari kita terus berjuang untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 267 bait 1 dan 2. Surgawi aku pandang Tuhanku. Masih kau berpandanganku, tersingkap tabirnya, tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Nanti muka dengan muka aku pandang padamu. Dalam terang surgawi aku pandang Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dengan membuka dari Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk membaca dengan baik dan benar. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih sayang-Mu melingkupi kehidupan keluarga kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, keluarga kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kami ya Tuhan, siap untuk menerima firman-Mu yang kudus. Namun kami sadar bahwa kami begitu lemah, begitu banyak kekurangan yang kami mana tidak mampu menyelami kehendak-Mu itu secara baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan-Mu, kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Kuasa Roh Kudus menolong kami ya Tuhan untuk bisa memahami kehendak-Mu yang mana sebentar lagi akan dijabarkan, diuraikan oleh Bapak Pendeta Andaru Prasongko. Berkati kami, kuasai kami ya Tuhan, sehingga benar-benar pagi hari ini kami bisa menerima firman Tuhan yang indah dengan penuh sukacita.
Kami naikkan doa kami dengan percaya penuh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Injil Matius pasal 28, saya akan baca ayat 16 sampai dengan 20 demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam Patunggilan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, minggu kemarin kita bersama-sama merayakan, memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita mendapat pesan khusus, mungkin Bapak Ibu masih ingat, berikan madu dan jangan racun. Di tanganmu ada madu, di sebelah kirimu ada racun, mana yang akan kau berikan? Berikan madu kepada banyak orang. Berikan kebaikan, jangan kejahatanmu. Berikan susu, jangan air toba. Ini pesan yang kemarin. Hari ini kita akan diajak untuk menjadi Injil bagi orang lain. Menjadi Injil. Injil itu bahasa Yunani Evangelion. Artinya kabar baik, kabar sukacita, tapi bukan sekedar kabar baik. Kalau kita punya mendapat anak, saya mendapat anak, itu ya kabar baik. Saya mendapat putu, saya naik pangkat, itu kabar baik. Tapi itu bukan Injil. Injil itu kabar baik sehubungan dengan karya Allah. Karya Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus, sehingga kerajaan Allah hadir di dunia ini. Setiap orang yang percaya masuk, terserap masuk di dalam kerajaan itu. Seperti di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Injil. Ada pengampunan yang disediakan oleh Allah untuk umat manusia. Ada keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi umat manusia yang selayaknya, yang seharusnya tidak layak untuk menerima. Ini Injil, kabar baik. Dan Bapak Ibu, saya sudah hidup di dalam kerajaan Allah karena telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa enggak seneng gitu kita hidup bersama dengan Allah gitu? Apa enggak seneng panjenengan hidup dalam kerajaan Allah? Napa mboten remen itu gesang wontening kratoning Allah itu? Seringkali kita hanya membayangkan itu kerajaan Allah itu. Tapi kerajaan Allah itu ada karya Allah, ada pemeliharaan, penyertaan, ada cinta kasih, ada kedamaian, ketentraman yang sesungguhnya sering dicari oleh banyak orang gitu. Bapak Ibu hidup di dalamnya situ gitu.
seharusnya mengalami dan merasakan. Seharusnya tidak kemerungsung manahipun. Seharusnya tidak terlalu memikirkan itu. Tapi yang selalu dipikirkan bagaimana saya menjadi orang yang baik, orang yang benar. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Injil yang sudah kita terima ini dalam bacaan kita oleh Tuhan Yesus dalam judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Ini kita angkat sekaligus menjadi pesan bagi kita pada hari ini, bahwa kita diperintah menjadi Injil, menjadi Injil. Jadi diri kita ini Injil. Diri kita ini kesukacitaan, kedamaian dan ketentraman. Diri kita ini adalah orang yang mengalami kesukacitaan, kedamaian, ketentraman, pikirannya positif dan macam-macam. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Baru nanti kita sebagai Injil ini akan menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang yang sering kita sebut menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Ada 3 hal dalam bacaan tadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jeli. Ayat 18, Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di dunia ini. Ada terjemahan lain yang agak beda. Segala otoritas di sorga, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Otoritas itu yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kuasa. Abang ijonin donya itu diapakne, itu ya terserah dia yang telah menerima wewenang, menerima kuasa. Surga itu dibuka, ditutup atau diapakan ya terserah dia. Jadi ini satu berita yang luar biasa, bahwa Tuhan menyatakan kepadaku telah diberi kuasa di surga maupun di dunia. Kalau corona sekarang kan musim corona, Yesus berhak itu, berwenang, wis tak dawakne nganti tahun 2021, terserah Tuhan. Atau dihilangkan ya terserah Tuhan itu. Nah, untuk itu kita akan mohon Gusti supados corona mboten terus wonten ing bumi Indonesia, ical saking donya ngriki kan ngaten. Kita selalu berdoa dan memohon. Karena dia yang berkuasa, dia yang berkuasa. Bagaimana usaha manusia untuk menghilangkan kalau Tuhan tidak memberikan penyertaan, ya tidak akan bisa. Kalau memang sudah menjadi ketentuan Tuhan, sulit untuk dirubah. Rancanganku duduk rancangan ingsun duduk rancanganmu. Rencanamu bukan rencanaku. Katanya Tuhan kan begitu. Itu ayat 18 Bapak Ibu, sehingga kita harus bangga, bersukacita karena telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 19 sampai 20, pergilah. Jadi ketika kita sudah menerima anugerah itu, menerima Injil, hidup bersama dengan Allah, maka Tuhan memerintahkan pergilah. Karena anugerah ini bukan hanya untuk kita, pergilah. Pergilah itu melangkah dengan iman, mewujudkan menjadi teladan kebaikan bagi banyak orang. Bapak Abraham dulu pernah dipanggil oleh Allah. Abraham, kamu harus keluar dari sanak saudaramu. Pergilah ke tempat yang nanti saya beritahu. Jadi Abraham tidak tahu akan kemana itu. Melangkah dengan iman, hanya percaya kepada Allah. Pergilah itu. Ini berarti kita harus pergi dari zona nyaman istilahnya. Zona nyaman. Hari-hari ini yang nyaman ya di keluarga kan gitu. Karena corona. Yang nyaman ya di keluarga. Kita bisa bersama dengan suami, istri dan anak-anak. Makan, minum di keluarga. Apakah hanya itu? Tidak boleh. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa,
pergilah melangkahkan kakimu dengan iman, jadilah berkat dan teladan. Loh, nanti kalau kena corona bagaimana? Kita kan diberi pikiran dengan cerdas. Ya harus waspada, kan gitu. Harus menjaga jarak, pakai masker, sehingga kalau kita bertemu dengan teman saudara-saudara kita yang perlu dibantu ya caranya ya dibantu. Jadi kita pergi melangkah dengan iman, meskipun resikonya tertular oleh COVID. Katanya Tuhan Yesus begini, lebih baik kamu masuk surga dengan mata genap. Terbalik. Lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu daripada matamu genap tapi masuk neraka. Lebih baik kamu masuk surga dengan kaki satu daripada punya kaki dua tapi masuk neraka. Ini kan sama. Lebih baik kamu kena COVID tapi masuk surga, tinggal di rumah masuk neraka, kan sama dengan begitu. Ini panggilan, Bapak, panggilan. Jadi yang ayat yang 18 tadi ini sebuah Injil yang harus diberitakan kepada dunia. Ayat 19 sampai 20, pergilah ke semua bangsa dan baptislah itu. Baptis itu sebagai tanda materai. Mungkin sama dengan KTP. Kalau Bapak Ibu warga Indonesia ya KTP. Warga kerajaan Allah KTP-nya apa? Baptis. Buh modelnya apa, tapi ya baptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu kalau Bapak Ibu belum dibaptis, segera minta dibaptis. Itu adalah semacam tanda meterai. Saya sudah terserap masuk di dalam kerajaan Allah. Gereja itu artinya eklesia. Salah satu arti gereja itu eklesia. Ek itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari dunia kegelapan, diletakkan dalam dunia yang terang bersama dengan Allah dan orang-orang yang percaya lainnya untuk diperintah menjadi berkat. Itu gereja, eklesia. Kalau gereja diam, bukan eklesia lagi. Kalau Bapak Ibu diam di rumah, bukan eklesia lagi. Kalau kita tidak melakukan sesuatu di tengah pandemi ini, kita bukan gereja lagi, meskipun kita adalah gereja, bukan eklesia. Sehingga kita harus melakukan sesuatu menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu, yang ketiga itu ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nek basa terjemahan lain, dan yakinlah Rohku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia. Penyertaan melalui Roh Kudus. Ini satu backup, ya, semacam backup dari Allah. Wis pergilah, ojo wedi, aku beserta kamu. Tapi kamu harus waspada, kamu harus berjaga-jaga. Meskipun ada pandemi corona, kamu harus memakai masker, jaga jarak, waspada, hati-hati, pakailah, jadilah teladan, sebarlah kebaikan, sebarlah cinta kasih. Ini tetap tidak boleh berubah. Meskipun kita ada corona. Kok begitu? Ya tadi. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini backupnya dari Allah. Maka dari itu tidak usah khawatir. Tapi waspada, berjaga-jaga seperti yang dianjurkan. Tidak selalu di rumah, tetapi ya harus keluar. Semangatnya itu keluar. Mungkin kita bisa mensikapi, mungkin wadake orangnya, fisiknya di rumah, tetapi pikirannya, semangatnya mungkin keluar. Uangnya di rumah, tapi uangnya ya keluar. Tonggoku kok ya menderita oleh karena corona, lah ini kita harus membantu.
Sehingga kita harus meskipun dari rumah mungkin ya sekali-kali ngintip bagaimana tetangga sebelah kiri, bagaimana tetangga sebelah kanan itu. Uripe piye? Iso nyambut gawe pora itu. Kalau memang menderita ya kita harus membantu. Tidak boleh tidak, harus membantu. Karena itulah gereja. Itulah jati dirine wong Kristen. Dan itulah Injil. Jadi kita harus menjadi Injil. Sehingga Bapak Ibu intinya memang bagaimana kita dapat menjadi murid Yesus. Atau bagaimana kita bisa menjadi Injil. Saya menjadi Injil. Menjadi berita baik. Bisakah itu? Bisakah itu? Bapak Ibu jadi Injil kalau Bapak Ibu mudah tersinggung. Kan tidak bisa. Bisakah kita menjadi Injil berita baik kalau kita suka marah? Suka marah? Enggak bisa. Bisakah kita ini menjadi Injil kalau kita tidak sopan melanggar aturan-aturan itu? Ya enggak bisa. Sehingga diri kita ini yang harus kita perbaiki menjadi Injil. Dan akhirnya ini menjadi kabar baik. Bapak Ibu ada penyelidikan dari seorang ahli, Nyun Sewu namanya lupa itu. Saya lupa gitu. Bahwa komunikasi itu kan ada lesan, ada tulis dan ada bahasa tubuh namanya. Yang bahasa tubuh ini Bapak Ibu 55% bisa ditangkap. Yang lesan itu sekitar 17, sisanya tulis. Jadi lebih besar itu kalau memakai bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu yang bagaimana Bapak Ibu menghantar, menolong orang, ini bahasa tubuh. Meskipun Bapak Ibu tidak ngomong gitu. Tidak memberitahu, orang melihat, wow itu orang itu penuh kasih. Ini bahasa tubuh itu. Jadi tidak perlu ngomong itu. Tidak perlu menyampaikan sesuatu, tapi gerakan ini karya. Kalau Bapak perhatikan Tuhan Yesus di kitab Injil itu kalau dihitung-hitung itu banyak karyanya itu. Banyak karyanya. Menjamah orang sehingga orang sembuh, berteriak pada Lazarus, kemudian Lazarus bangun. Jadi banyak bahasa tubuhnya itu, daripada lesannya. Karena bahasa tubuh ini akan membekas, masuk dalam bawah sadar kita dan nanti akan membekas dan mudah diterima itu. Bahasa tubuh itu. Ini yang penting. Jadi kalau ini Injil, kalau tubuh Bapak Ibu ini Injil, jangan sedar ngomong aku Injil, enggak akan diterima. Aku wong sabar, enggak akan diterima. Aku pemaaf, enggak akan diterima. Tapi kalau ada orang yang salah pada kita, tak ampuni, wah itu kekuatannya luar biasa. Langsung orang itu melihat, wah luar biasa. Disakiti koyok ngono kok bisa nompo itu. Mengampuni itu. Ini bahasa tubuh. Dan ini adalah Injil. Pemberitaan kabar baik, kesukacitaan, kabar kegembiraan kepada orang lain yang harus banyak kita lakukan dengan bahasa tubuh. Dengan menolong, memberi, menjamah, hadir dalam kehidupan orang lain. Itulah bahasa tubuh. Harapan kita dengan ibadah yang semacam ini, kita bisa hadir dalam kehidupan warga yang sedang ada di rumah. Bapak Ibu, ada peribahasa, ada gula, ada semut, ada gula, ada semut. Gula itu tempun di panggenane, semut mesti ngerti. Karena memang gula itu kan manis, enak. Semut mungkin seneng itu.
Meskipun ditutupi ya, karena semut ya dia akan datang. Apalagi kalau tidak ditutupi pasti semut itu berdatangan. Kalau orang Kristen ini adalah gula, orang Kristen ini gula, gambarannya gula. Kalau hidupnya baik, penuh kasih, cinta, bahasa tubuhnya itu bahasa kasih. Semut, banyak orang yang ingin datang, berkenalan, mendengar, bergaul. Karena kita adalah Injil itu, kebaikan. Ada gula, ada semut. Nah, apakah kita semacam itu kan ini? Ada warung yang enak, masakannya enak rasanya, yang jual gerapyak, yang jualan itu gerapyak, resikan. Meskipun warung itu di tempat terpencil, kalau kita sudah mendapat kabar, kok kono warung enak, pasti dicari. Karena enak, gerapyak itu menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk datang. Di sana ada orang Kristen, kok enggak ada yang datang? Wah, ini berarti orang Kristen yang hidupnya enggak baik. Ada orang Kristen banyak yang datang, oh, ini orang Kristen, dia menjadi Injil bagi kehidupan. Ini pesannya Bapak Ibu, mari kita menjadi Injil. Jadilah hidup kita ini menjadikan Injil. Berita baik, berita kesukacitaan, dan macam-macam, sehingga meskipun kita tidak ngomong, orang melihat kita itu menjadi satu kesaksian. Berita Injil. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47, di sana ada judul Hidup Jemaat Mula-mula. Mereka seia, sekata, seperasan, sepenanggungan, setiap hari berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Pada ayat yang ke-47 ada kata-kata begini, mereka disenangi banyak orang. Mereka disenangi banyak orang. Mengapa kok disenangi? Ya hidupnya baik, ucapannya baik, pergaulannya baik, semuanya baik. Dia adalah Injil, sehingga disenangi banyak orang. Apakah kita sudah disenangi banyak orang? Pertanyaan kan begitu. Kalau kita menjadi Injil, berita baik, berita sukacita, pasti kita akan disenangi banyak orang. Untuk itu Bapak harus kita berjuang untuk menjadikan diri kita ini baik. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kita ini penuh kasih, semakin hari semakin pergaulan ini kita baik, semakin hari semakin melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan kebaikan. Sehingga kita pada satu saat menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah Injil Bapak Ibu bagi banyak orang. Amin. Mari firman ini Bapak Ibu kita sambut dengan bersama-sama, kita memuji dari Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemerut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar datang manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu.
terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di laut dan di gunung, di ladang dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya, di segala waktu dan zaman, marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Adapun dasar dari kita mengungkapkan rasa syukur kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-96, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk mengiringi ucapan syukur kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, kita puji bait yang pertama dan yang kedua.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh membangun ibadah kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman ini menjadi kekuatan iman kami, dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, keseharian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami ingin menaikkan ucapan syukur kami melalui persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan sucikan, ya Tuhan kuduskan, kiranya melalui persembahan ini menjadi untuk pelayanan-Mu semakin ditingkatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati untuk pengelola persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami lemah tubuh, saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami teringat untuk Ibu Heli Sutopo, Ibu Perwati, Ibu Sutini ya Tuhan. Ya Tuhan jamah, ya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan sehingga melalui pengobatan-pengobatan yang telah dilakukan menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu mungkin saat ini sedang mengalami kekurangan di dalam pandemi corona ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan ya Tuhan, kemampuan sehingga melalui berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini Kau limpahkan kekuatan sehingga mampu melakukan tugasnya di tengah-tengah pandemi corona saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daru Prasongko, Bapak Emeritus Hari Perwantoko beserta keluarga. Ya Tuhan berikan kekuatan, ya Tuhan juga berkati sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh peribadatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah ya Tuhan, apabila dalam kami melakukan peribadatan ini ada kurang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dimohon untuk berdiri. Sebelum mundur sekali lagi, jadilah Injil, jadilah kesukacitaan, jadilah kedamaian bagi banyak orang. Karena hari-hari ini banyak orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kita diutus Tuhan untuk menjadi Injil bagi banyak orang. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2. Tumbuh dan segar di mana suryamu mekar, berbuahlah tuayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui
tetap bersamamu. Ikhlas gemerlap. Jemaat, terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan kepada saudara-saudara semuanya untuk membangun hidupnya, supaya hidup menjadi Injil, menjadi berita baik, berita kesukaan bagi banyak orang. Dan Allah memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Tumbuh dan segar di mana suryamu mekar, berbuahlah tuayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami taremi seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama.